Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari Jumat tanggal 8 Januari 2020. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah PPKN. Ya, ini PPKN. Nah, pelajaran kita pada hari ini di buku tema 6, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan tanggung jawab sebagai warga negara di lingkungan, ya. Lingkungannya lingkungan apa saja? Ada lingkungan tempat tinggal, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan secara nasional, ya. Nah, mungkin yang kalian belum ngerti adalah lingkungan secara nasional. Nah, berarti kalau lingkungan secara nasional ini tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara kita secara keseluruhan, ya. Pertama dulu Ibu bahas adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara di lingkungan tempat tinggal. Ini apa saja tanggung jawab kita? Ada menjaga keamanan lingkungan, ya. Menjaga keamanan lingkungan bagaimana, Bu? Nih, kita di lingkungan tempat kita tinggal, kita tidak boleh membuat keributan atau kerusuhan. Nah, contohnya gimana biar menjaga keamanan lingkungan? Nah, artinya nih, kalau kita punya barang, kita jangan juga tinggalkan di sembarang tempat. Nah, itu nanti akan mengundang tetangga kita atau siapa yang akan mengambil. Akhirnya lingkungan menjadi tidak aman. Nah, ini namanya kita turut dalam menjaga keamanan lingkungan. Kemudian mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Nah, apa peraturannya? Contohnya, kalau di lingkungan tempat tinggal kita tidak boleh keluar malam pada jam 9, atau anak sekolah jam 10 sudah semua ada di rumah. Nah, kita harus turuti. Kalau tidak dituruti tanggung jawab yang diberikan di tempat tinggal kita, maka kita akan dikenai sanksi di masyarakat tempat tinggal kita atau lingkungan kita. Nah, kemudian menjaga kerukunan di masyarakat. Menjaga kerukunan di masyarakat ini seperti apa contohnya, anak-anak? Nah, contohnya ya, biar rukun di tengah-tengah masyarakat kita jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau yang menyebabkan atau yang berbau-bau sara, yang menyebabkan di antara lingkungan kita terjadi bentrokan. Nah, sehingga tidak akan menjadi rukun di lingkungan kita. Jadi ini kalau menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, berarti kita harus menjaga perkataan kita, ya, menjaga perkataan kita. Terus kita ikut juga kalau ada bergotong royong, ya, kalau ada bergotong royong kita ikut bersama-sama, ya. Nah, nanti kalau kita ada yang nggak ikut, maka akan ada orang yang berkata atau tidak setuju dengan ketidakhadiran kita. Akhirnya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain di lingkungan kita menjadi terpecah-pecah. Nah, karena itu kita harus menjaga. Terus sebenarnya masih banyak lagi di tempat tinggal kita, misalnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ya. Nah, itu semua adalah tanggung jawab kita di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada tanggung jawab kita juga. Nah, kalau dulu Ibu juga sudah pernah memberikan atau menjelaskan tentang tanggung jawab kita di lingkungan sekolah, ya. Jadi Ibu hanya mengingatkan kembali, ini memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi tidak sesuka hati kita. Nah, saya mau pakai baju ini aja, tidak seperti itu, ya. Memakai seragam sekolah seperti yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian
menjaga ketenangan di dalam kelas. Karena kalau di dalam kelas kita ada satu anak yang tidak tenang, maka yang lain akan menjadi rusuh, ya. Atau yang satu anak tidak tenang, maka konsentrasi seluruh kelas untuk belajar tidak akan ada. Nah, karena itu kita wajib menjaga ketenangan di dalam kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dan banyak lagi, menghormati Bapak dan Ibu guru. Nah, itu semua adalah tanggung jawab kita di lingkungan sekolah. Nah, kemudian sekarang masuk ke lingkungan nasional. Nah, bagaimana tanggung jawab warga negara di lingkungan nasional? Nah, pertama dulu tanggung jawab kita adalah memahami dan mengamalkan Pancasila. Kita tidak hanya boleh memahami saja, tetapi harus mengamalkan. Cara mengamalkannya seperti apa? Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita cuma baca atau kita cuma hafalkan dari sila pertama sampai sila kelima, lah udah di luar kepala, Bu. Semua sudah hafal tuh sila pertama sampai sila kelima. Tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mengamalkan Pancasila tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh pengamalannya apa? Banyak sekali, sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, tapi di sini Ibu akan ulang kembali. Yaitu contohnya, misalnya ada teman kita yang memberikan pendapat. Sekalipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita dengarkan dulu. Ya, kita hargai pendapat teman kita. Sekalipun itu tidak sesuai dengan pendapat orang banyak. Ya, nah kalau kita sudah menghargai pendapat teman kita, itu artinya kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Ya, jadi tidak hanya kita hafalkan, tetapi kita lakukan apa yang terkandung di dalam setiap sila. Ibu sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Nah, menjaga dan memelihara nama baik bangsa ini sebenarnya tanggung jawab kita sebagai warga negara di dunia internasional. Lah, kok hubungannya? Apa hubungannya, Bu, dengan internasional? Ya. Nah, kalau kita menjaga dan memelihara nama baik bangsa kita, ya, kita di negara kita ini kita tidak termasuk salah satu yang selalu misalnya buat huru-hara, membuat demo besar-besaran yang menyebabkan kemudian kacau negara kita, kemudian fasilitas umum rusak. Nah, kalau sudah seperti itu kan dilihat oleh dunia internasional. Artinya nama baik negara kita menjadi tercemar. Nah, kita tidak boleh ikut serta dalam hal-hal yang menyebabkan kekacauan di negara kita. Ya, boleh berdemo, tapi kalau sudah dewasa ya, kalau kalian misalnya masih SD seperti ini, nggak boleh berdemo, nak. Ya, hanya tidak boleh berdemo secara besar-besaran. Boleh protes hanya kepada guru. Ya, protesnya pun harus secara sopan. Karena demo itu pun sebenarnya ada aturannya, harus tertib. Tapi yang kita lihat sekarang demo banyak yang tidak tertib. Nah, jadi kita tidak boleh ikut ambil bagian dalam demo yang tidak tertib tersebut. Nah, artinya kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita secara nasional. Nah, kemudian ini ada di lingkungan nasional masih meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya, meningkatkan wawasan kebangsaan. Ini bagaimana caranya, Ibu, meningkatkan wawasan kebangsaan? Nah, wawasan di sini kan ada nih kata wawasan. Wawasan ini adalah cara pikir kita yang jauh. Nah, kalian kan sering dengar wawasannya sempit atau wawasannya luas. Ya, wawasan ini adalah cara berpikir kita. Bagaimana kita cara berpikir kita agar cara berpikir kita itu bagus, ya. Nih, kita mesti banyak belajar, ya, banyak membaca buku-buku yang
yang berguna. Jangan terlalu banyak membaca buku novel, ya. Banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, yang isinya ilmu pengetahuan agar wawasan kita semakin luas. Tapi bukan berarti nggak boleh baca novel, boleh, tapi jangan terlalu sering. Lebih banyaklah membaca bacaan yang sifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian caranya lagi nonton berita, ya. Beritanya apa, Bu? Berita kriminal. Boleh nggak, Bu, ditonton berita kriminal? Boleh. Nah, tapi ingat, kalau kita nonton berita kriminal itu hanya sebagai contoh buat kita agar jangan melakukan tindakan kriminal seperti yang mereka lakukan. Kalau melakukan tindakan kriminal, nah, kita akan mendapat sanksi, baik sanksi dari masyarakat maupun sanksi dari pemerintah, ya. Nah, kemudian kita ikut memperingati hari besar nasional seperti 17-an, Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan. Setiap ada hari besar nasional, maka kita wajib ikut serta di dalamnya. Nah, kenapa? Nanti kalau kita dengar pidato-pidato yang diucapkan, itu akan menambah wawasan kita, ya. Nah, kemudian masuk kepada seterusnya, tugas kita di lingkungan nasional tadi adalah membayar pajak. Nah, salah satunya membayar pajak. Ini membayar pajak. Kalau sekarang kalian masih kecil enggak membayar pajak, ya, tapi orang tua membayar pajak. Kalian harus tahu bahwa suatu saat semua warga negara Indonesia pun harus membayar pajak. Nah, kalau sudah dewasa, misalnya pajak tanah, pajak kendaraan bermotor, ya, pajak penghasilan, masih banyak lagi yang harus dibayar. Nah, dengan kita membayar pajak, ya, maka kita turut serta di dalam membangun bangsa dan negara kita. Nah, karena dari pajak yang kita bayarkan, maka pemerintah bisa membangun fasilitas umum. Seperti apa? Jalanan kalau biasanya bolong-bolong bisa dibangun. Kemudian rumah sakit yang tadinya kekurangan ruangan bisa dibangun, ya. Nah, pokoknya fasilitas umum yang ada di negara kita itu dibuat dari pajak yang kita bayarkan. Nah, kemudian melestarikan warisan budaya bangsa, ya. Nah, melestarikan warisan budaya bangsa ini kalian dengar sendiri mungkin di televisi atau kalian baca, ya. Katanya lestarikanlah budaya bangsa kita, jangan sampai budaya bangsa kita akan hilang atau diambil orang. Nah, cara melestarikan budaya bangsa seperti apa? Ya, nah, misalnya kita turut serta dalam, misalnya ada pertandingan menari tradisional atau menari daerah. Nah, pada saat-saat tertentu kita turut serta memakai pakaian daerah kita, pakaian nasional, atau yang Ibu bilang sebelumnya kita pakai kebaya, kita pakai batik. Kemudian kalau kita pergi ke suatu tempat, acara-acara resmi, kita boleh menggunakan pakaian pakaian adat kita, sehingga dengan demikian kita memperkenalkan budaya bangsa kita ke negara lain, ya. Nah, ini mesti kita lakukan. Itu merupakan tanggung jawab kita secara nasional, ya. Nah, sekarang masuk ke berikutnya, ya, dampak positif melaksanakan tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah melaksanakan semua tanggung jawab, ya, melaksanakan semua tanggung jawab atau sebagian tanggung jawab yang sudah ada di dalam diri kita, maka akan tercipta kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia, ya. Nah, akan tercipta kesejahteraan karena tadi seperti yang Ibu ceritakan, tidak ada huru-hara atau perpecahan. Kalau tidak ada berarti bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan sukacita. Nah, kalau bekerja dengan sukacita dapat uang, artinya hidupnya sejahtera, ya. Nah, kemudian pelaksanaan hak yang benar sebagai warga negara ini kita lihat di sini, memanfaatkan
kelestariannya tetap terjaga. Nah, kita tahu bangsa Indonesia ini punya sumber daya alam yang sangat banyak. Tetapi kenapa kita kalah dari negara lain? Karena kita kurang ilmu pengetahuan. Nah, makanya tadi nih belajar. Nah, apalagi kalian sebagai siswa nih kelas 6 sudah, nanti kalian adalah generasi penerus bangsa. Nah, kalianlah yang akan mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini manfaatkanlah sumber daya alam sesuai kebutuhan agar kelestariannya tetap terjaga. Caranya hemat energi, karena kita tahu energi itu berasal dari sumber daya alam, mineral, ya. Nah, kemudian melakukan penghijauan, kemudian tidak mengambil habitat laut. Nah, ini semua berarti tidak merusak lingkungan. Tetapi ada juga contoh pelaksanaan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan secara benar. Contohnya, sudah diberi tanggung jawab. Nih, kamu tanggung jawabnya misalnya sebagai direktur, ya, diangkat nih sebagai direktur. Nah, kalau sebagai direktur berarti dia punya hak-hak, ya. Haknya apa sebagai direktur? Tetapi tanggung jawab yang diberikan dan hak yang diberikan kepadanya itu disalahgunakan sehingga bisa menimbulkan korupsi, ya. Nah, kemudian tanggung jawab yang tidak dilaksanakan secara benar, melakukan kriminalitas. Kriminalitas ini bisa pembunuhan, bisa pencurian, bisa perkelahian, dan lain-lain. Nah, ini berarti tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian penyalahgunaan kekuasaan tadi sudah Ibu kuatkan. Mentang dia diangkat sebagai kepala, ya, dia sewenang-wenang terhadap bawahannya. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya tanggung jawab yang diberikan kepadanya tidak dilakukan secara benar. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini bisa dimengerti dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanggung jawabnya tadi dimulai dulu dari lingkungan yang paling kecil. Ya, lingkungan paling kecil apa? Dari diri sendiri dulu. Nah, diri kita sendiri dulu kita tanggung jawabin. Mungkin kalian semua di rumah ada yang nggak mau tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekolah bangun aja mesti dibangunin, artinya tidak tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nyari baju sekolah harus dicariin, tidak tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi tanggung jawab ini dimulai dulu yang dari yang paling kecil, ya anak-anak, ya, dari diri kalian sendiri dulu. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maka kita dapat bertanggung jawab di tempat yang sudah Ibu beritahu tadi. Maka mulai sekarang bertanggung jawablah, belajarlah bertanggung jawab dulu terhadap diri sendiri. Terima kasih anak-anak, ya, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap semangat.